Hai, ketemu lagi dengan saya Helmi Kambuji. Yuk kita belajar biologi. Dan untuk kali ini kita akan masuk ke yang namanya hereditas manusia. Ya, setelah kemarin kita sudah bahas tentang yang namanya hereditas di Mendel, kemudian penyimpangan semu Mendel. So kita sekarang masuk ke yang namanya hereditas manusia. Nah, untuk hereditas manusia itu sendiri, ya, itu dibawa oleh yang namanya autosom dan juga gonosom, ya. Jadi kalau yang namanya autosom itu apa sih, Kak? Jadi autosom itu adalah kromosom tubuh dan juga gonosom itu adalah kromosom kelamin. Nah, untuk yang autosom itu terbagi menjadi dua, ya. Ada yang dominan dan juga ada yang resesif. Nah, di sini kalian sudah menuliskan beberapa penyakit-penyakit yang dibawa oleh autosom dominan dan juga autosom resesif. Contohnya kayak apa, Kak? Ada penyakit yang di jari, ya, yaitu ada polidaktili, kemudian sindaktili dan juga brachidaktili. Kemudian ada yang dalam kelainan saraf di wajah, ada Huntington. Kemudian keabnormalan sel darah yaitu thalassemia. Kemudian ada penyakit diabetes mellitus atau kencing manis dan juga ada namanya sindrom Leschin, ya, itu yang dimana berkaitan dengan kejiwaan. Sedangkan kalau yang autosom resesif itu contohnya yang paling gampang adalah albino, ya, jadi penyakit yang dimana tidak memiliki pigmentasi kulit. Kemudian ada juga imbisil, ada phenylketonuria, kemudian ada siklenia dan juga ada ichthyosis congenita. Itu adalah penyakit-penyakit yang dibawa oleh autosom resesif. Nah, kalau yang gonosom apa aja, Kak? Kalau yang gonosom, ya, itu ada yang dibawa oleh kromosom X dan juga kromosom Y. Nah, kalau kromosom X ini bisa di perempuan dan juga bisa di laki-laki, ya. Nah, apa aja, Kak, penyakitnya? Yaitu ada buta warna, ada hemofilia, ada anadotia, ada amola, ada progeria, kemudian juga ada namanya sindrom Fragile X. Seperti itu, ya. Nah, sedangkan kalau yang dibawa kromosom Y, ini kejadiannya hanya di laki-laki saja, ya. Jadi wanita bebas. Nah, apa aja sih, Kak? Ada yang namanya hypertrichosis, yaitu tumbuhnya rambut di telinga, ya. Kemudian ada webtus, itu adalah jari berselaput, ya. Kemudian ada misogravia yang dimana rambut kasar, seperti itu. Nah, biasanya pada identitas memang kita harus tahu tentang yang namanya genotip, ya. Jadi ini udah kami tuliskan, ada genotip-genotipnya, ya. Ada genotip yang autosom dan juga ada genotip yang gonosomnya. Nah, ini kami ambil satu penyakit dan ini yang sering dimunculkan di soal, ya, yaitu apa sih, Kak? Ada yang autosom dominan kami ambil yaitu thalassemia, ya. Jadi kalau ada genotip misalnya tahi, artinya tadi yang T besar H gini, itu berarti orang tersebut terkena thalassemia mayor, ya, berarti thalassemia juga. Kemudian ada yang tahi, ini berarti dia terkena thalassemia minor, juga thalassemia, ya. Yang normalnya gimana, Kak? Yang normalnya yang kecil semua, tinggi, ya, itu jadi orang yang normal. Kenapa? Karena thalassemia adalah penyakit yang autosom dominan, seperti itu. Kemudian yang autosom resesifnya kami ambil satu, yaitu dari albino, ya. Genotipnya apa sih, Kak? Jadi kalau ada genotip A besar, ya, itu berarti orang yang normal. Kemudian ada A besar A kecil, itu berarti orang yang carrier. Tapi carrier juga bisa disebut sebagai yang normal. Kemudian ada A kecil, ini berarti adalah orang yang albino. Nah, untuk penyakit yang lainnya gimana, Kak? Sebenarnya tinggal kamu ambil dari huruf depannya saja. Berarti kalau polidaktili nanti pakai P, sindaktili pakai S, Y, seperti itu, ya. Brachidaktili pakai B, F, dan sebagainya. Albino kita pakai yang A atau huruf depannya albino. Imbisil berarti bisa pakai I saja, seperti itu, ya. Ini adalah genotip contohnya, seperti itu. Oke, yuk. Sekarang setelah dari autosom kita masuk ke contoh genotip yang gonosom. Nah, yang gonosom ini yang sering muncul di soal itu kalau nggak buta warna, ya hemofilia, seperti itu. Kalau yang buta warna itu genotipnya gimana, Kak? Jadi ada genotip X caba, berarti itu adalah perempuan yang normal. Kemudian juga ada X caba, X cibi, ada cibi, ada C kecil, B kecil. Nah, itu penanda bahwa memang ada gen buta warna di dalamnya. Nah, itu gimana, Kak, sifatnya? Sifatnya adalah perempuan carrier. Tapi ingat, carrier lagi-lagi normal, ya. Sedangkan kalau XCB itu berarti adalah perempuan yang buta warna, ya, karena dia memiliki dua gen resesif di gonosomnya sehingga menjadi buta warna, seperti itu. Nah, kalau yang prianya gimana, Kak? Kalau yang prianya berarti kalau X caba, ya, itu berarti pria yang normal, ya. Nah, tapi kalau untuk
yang gonosome nggak ada yang namanya pria carrier ya. Tapi kalau yang di autosome ini baik perempuan, ya perempuan dan laki-lakinya ada yang carrier seperti itu. Ya, kalau yang autosome ya seperti itu. Tapi kalau yang gonosome nggak ada laki-laki carrier seperti itu. Jadi langsung XCBY berarti itu adalah pria buta warna. Oke. Nah kemudian kalau yang hemofilia yang di bawahnya ya. Jadi kalau ada H besar, X besar itu berarti adalah perempuan yang normal. Kalau misalnya XH besar, XH kecil berarti perempuan yang carrier tetap yang normal. Terus ada XH kecil itu adalah perempuan hemofilia. Tapi sayangnya perempuan hemofilia ini sifatnya letal alias mati ya. Kenapa Kak? Karena ya hemofilia itu kan penyakit darah suka membeku. Nah kalau misalnya ada wanita yang mengalami hemofilia, kasihan dia baru berobat syarat pertama udah bisa meninggal karena darahnya keluar terus kan, jadi nggak ada yang nutupin seperti itu. Nah kalau yang di prianya sama ya seperti kayak di buta warna tadi, yaitu kalau XH besar dia itu berarti pria yang normal, tidak ada carrier. Langsung XH kecil Y berarti pria yang hemofilia. Untuk pria hemofilia itu ada seperti itu ya. Nah di situ udah saya akan kasih cara cepatnya untuk bisa langsung katakanlah ya sebenarnya memprediksi genotip sih jatuhnya. Kalau misalnya dari sini juga bisa ketahuan sih hasil persilangan, kalian juga bisa langsung gitu ya itu persentasenya. Jadi kalau anak perempuan itu didapat dari X ibu dan juga X ayah seperti itu. Jadi kalau ditanya anak perempuan penderita itu dapat dari mana sih? Sudah pasti pilihannya ibunya carrier atau penderita, sedangkan ayahnya juga penderita seperti itu. Tapi kalau ditanya anak laki-laki itu dapat dari mana sih Kak? Yaitu dari X ibu dan juga Y ayah seperti itu. Nah, kalau ditanya ada anak laki-laki penderita, berarti pilihannya adalah ibunya carrier atau penderita. Tapi ayahnya gimana Kak? Ayahnya normal. Loh Kak, ayahnya normal. Kalau ayahnya penderita gimana? Berarti di dalam keturunan tersebut ada perempuan yang penderita, ada juga laki-laki penderita. Oke, gimana? Untuk yang identitas manusia itu genotipnya sudah kita ketahui. Yuk sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, yuk balik lagi belajar biologi bahkan kayak tamuji. Oke, tadi kita sudah mendapatkan materi tentang hereditas manusia ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal terkait dengan hereditas manusia. Nah, di sini kami sudah punya ada 3 soal terkait dengan hereditas manusia. Ya, soal yang pertama yaitu adalah jika seorang wanita normal dia memiliki ayah penderita buta warna menikah dengan seorang pria normal, tentukan persentase anak perempuan normal dan pria buta warnanya. Ya. Kemudian nomor 2 ada soal terkait dengan pedigree yaitu silsilah keluarga. Ini ada keterangannya, tentukanlah genotip A dan F seperti itu. Kemudian di soal nomor 3, jika seorang wanita berkulit normal tapi carrier buta warna menikah dengan seorang pria berkulit normal tapi buta warna. Jika ada salah satu anaknya ada albino dengan mata normal, tentukan persentase anak laki normal seluruhnya seperti itu. Oke, yuk kita jawab bersama. Oke, untuk soal yang pertama dulu ya. Soal pertama, jika seorang wanita normal yang memiliki ayah penderita buta warna menikah dengan seorang pria normal, tentukan persentase anak perempuan normal dan pria buta warna. Ya, sudah. Di situ ada kata kunci wanita normal, tapi punya ayah yang penderita buta warna. Otomatis normalnya wanita ini apa? Yaitu adalah carrier sekali ya. Berarti X sama XCB. Ya, karena wanitanya adalah wanita yang carrier. Dan carrier itu juga bisa disebut sebagai orang yang normal seperti itu ya. Oke, kemudian menikah dengan seorang pria yang normal, ya udah tinggal masukkan. Berarti X cabang ya seperti itu. Ya, berarti ini adalah pria normal. Oke, kita turunkan gametnya. Berarti gamet di sini itu ada X cabang, kemudian ada XCB, ada X cabang, ada ya seperti itu. Oke ya, jadi itu tinggal kamu bagi aja. Kalau beda turunin semua, kalau sama ambil satu aja seperti itu. Ya sudah, berarti kita silakan kiri ke kanan ya. Oke, kiri ke kanan. Kemudian yang
sama, tapi biar nggak bingung kita tulisin dulu aja filialnya atau keturunannya. X cabang ketemu X cabang ya udah jadi X cabang seperti itu. X cabang ketemu ya berarti X cabang ya seperti itu. Oke, lanjut lagi yang bagian bawah, ini ketemu yang di atas, ini ketemu ini kiri kanan seperti itu. Ya, berarti X cabang X CB kemudian X CB ya seperti itu. Oke, berarti ini adalah wanita yang normal ya. Kemudian ini adalah pria yang normal. Oke. Ini berarti adalah wanita yang carrier, tapi ingat carrier itu juga bisa disebut sebagai orang yang normal ya. Dan ini adalah pria buta warna. Ya sudah, apa yang tanya? Perempuan normal sama pria buta warna. Ya udah kita tulisin aja. Wanita normal. Wanita normal berarti ada berapa? 1, 2 dari berapa keturunannya semua? Ada 4 dikali 100%. Berarti berapa tuh 24 kali 100%? Yaitu adalah 50%. Seperti itu. Ya, sedangkan yang pria buta warnanya kita coba cari pria buta warna ada berapa tuh? Ada 1 dari berapa keturunannya? Ada 4 dikali 100%. Jadi jawabannya adalah 25%. Sudah dapat dan jawabannya. Yang wanita normal 50%, yang buta warnanya 25%. Seperti itu ya. Oke, yuk lanjut kita masuk ke nomor 2. Di situ ada pedigree. Tentukan garis A dan F. Kita lihat dulu nih dari keturunannya. Ternyata di sana keturunannya ada laki-laki yang buta warna ini yang D. AB punya anak D, E, F, G. Sedangkan D-nya adalah laki-laki buta warna. Otomatis ibunya bisa carrier atau enggak penderita, ya enggak? Oke. Nah, tapi kita lihat di sini. Wah, ternyata di sini enggak ada anak perempuan yang penderita nih. Otomatis ayahnya normal. Tiba-tiba ada juga pria yang normal di sini. Otomatis ibunya sudah pasti carrier ya. Kayak gitu. Sedangkan ayahnya normal karena tidak ada anak perempuan yang penderita. Sudah langsung kita dapat kesimpulannya bahwa yang A itu sudah pasti orang tua ibu yang carrier X cabang X CB. Sedangkan yang B-nya sudah dipastikan ayah orang yang normal seperti itu. Kenapa? Karena nanti CB-nya ketemu ya dapat anak laki-laki buta warna, kemudian yang cabayanya ketemu menjadi anak laki-laki yang normal seperti itu. Ya, oke. Berarti yang F-nya di sini ya, otomatis kan di sini bisa dapat anak perempuan yang normal atau perempuan yang carrier ya. Oke, sudah kita tuliskan bisa X cabang atau X cabang X C seperti itu. Karena kita nggak dikasih tahu ini bagian mana sih yang normal suatunya atau yang normal carrier. Karena urutan namanya keluar kita nggak ada yang tahu bagian mana yang akan munculnya. Tapi pasti salah satu dari mereka menyimpan yang carrier seperti itu. Tapi dua-duanya tetap normal ya. Oke, kemudian yang D nikah sama yang C dapat anak H sama I. Ya sudah, H sama I berarti otomatis wanitanya penderita, berarti ibu yang C nya adalah carrier juga ya. Ketemu ini jadi anak penderita, sedangkan ini bisa jadi normal seperti itu ya. Berarti jawabannya A dan F adalah wanita carrier atau yang F-nya wanita normal dan juga wanita carrier. Yang lanjut kita masuk ke nomor 3. Untuk nomor 3 ini adalah soal dengan dua kasus ya, yaitu di sini ada kata kunci kulit normal tapi carrier buta warna seperti itu. Yang ayahnya juga kulit normal tapi buta warna. Tiba-tiba dikasih tahu lagi ada anak yang albino. Otomatis orang tuanya kulit normalnya normal carrier. Ya sudah kita tuliskan. Berarti parental orang tuanya adalah A besar A kecil. Sekarang kita masuk yang ke ibunya dulu. Normal tapi carrier buta warna. Berarti A besar A kecil X cabang X CB ya. Menikah sama seorang pria yang buta normal berarti A besar A kecil tapi buta warna. Oke, X CB ya. Ditanya berapa anak laki-laki yang normal seluruhnya, artinya normal, gak albino dan juga gak buta warna. Ya sudah
sudah kita turunkan ke gametnya. Nah ini dua kasus ya, agak harus hati-hati karena ini tricky banget ya. Berarti kita ini kan sama seperti tiger member yang di hybrid itu, cara gametnya gimana Kak? Gametnya adalah silakan dengan ke gen yang lainnya. Ya, ke sini, dan ini juga ke sini. Ya, yang sebelah kanan itu juga sama, ini ke sini, ini juga ke belakangnya, dan ini ke sini dan ini juga ke sini. Itu caranya ya. Kamu pairing, kamu pasangkan ya. Kalau sama tulis satu aja. A besar, oke, ini ada A X cabang, kemudian ada A X cibi, ada I X cabang, ada I X cibi. Sedangkan yang ininya ya, yaitu berarti ada A X cibi, ada A ya, ada I X cibi, dan juga ada I X. Yang ditanya anak laki-laki normal seluruhnya, cuma laki-laki doang tuh satu, ya udah kamu cari yang bisa jadi anak laki-laki aja, nggak usah semuanya dibereskan ya. Oke, kita cari, berarti kan harus eksternal Y ya, berarti ini ke sini ya, kemudian yang mana lagi ke bawah ya, ini ke sini seperti itu. Oke, kemudian kalau ini ke sini jadi anak laki-laki buta warna, bukan ya, ke bawah juga sama seperti itu. Oke, kemudian kalau yang ini ketemu sama ini masih dapat kulit normal ya, kulit normal dengan orang yang tidak buta warna. Kalau yang sini nggak bisa karena dia menjadi albino tapi tidak buta warna. Oke, sudah, berarti dari sini ada lagi nggak yang lainnya? Nggak ada ya, cukup ya. Berarti ya sudah, kita ambil dapat berapa semuanya anak laki-laki yang normal seluruh. Normal seluruh, berarti cuma dapat A besar X cabang ya, oke. Kemudian ada A besar A kecil X cabang ya, kemudian ada ini ya, A besar A kecil X cabang ya juga. Jadi ini kelompok, berarti ada berapa nih semuanya? Ada 3, 4 kali 4, berarti berapa tuh? 4 kali 4, 3 per 6, 16 ya, dikali 100%. Berapa tuh 3 per 16? 3 per 16 otomatis dapat sekitar 0,1 berapa tuh? 9, 14 lebih, berarti 0, berarti 18 koma ya, 18,75% seperti itu ya. Berarti presentasi anak laki-laki normal seluruhnya adalah 18,75%. Oke, jadi itu untuk jawaban contoh soal di sini ya. Oke, kalau ditanyakan silakan bisa. Oke, see you.